Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imam Prasojo. Di pertemuan pertama kali ini kita akan mempelajari tentang matematika informatika. Di pertemuan pertama kali ini kita masih mempelajari tentang himpunan. Ini pasti mudah untuk kalian karena kalian pasti sebelumnya sudah pernah mempelajarinya di entah itu di SMP atau di SMA. Di sini kita akan review ulang dulu. Pengertian dari himpunan tuh kumpulan dari objek atau benda tertentu yang memiliki suatu kesamaan hingga disebut suatu kesatuan. Terus cara pengumpulannya tuh si objek ini ditentukan berdasarkan sifat atau karakteristik yang sama, berdasarkan aturan tertentu atau sesuatu yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi intinya sesuatu dapat dikatakan sebagai himpunan jika dia memiliki sifat atau karakteristik yang sama gitu. Nah, kemudian di sini ada notasi himpunan. Biasanya nama himpunan ditulis menggunakan huruf besar. Misalnya A atau B, sementara elemen-elemennya itu atau anggotanya ditulis menggunakan huruf kecil. Nah, untuk menyatakan suatu himpunan biasanya kita menggunakan simbol kurung kurawal, di mana nanti himpunannya berada di antara simbol-simbol itu. Nah, kemudian ada juga simbol-simbol yang biasanya dipakai dalam himpunan. Nah, ini yang pertama tuh ada kurung kurawal kosong. Simbolnya tuh seperti ini, kayak ada lingkaran terus ditusuk. Ini merupakan himpunan kosong. Terus ada seperti simbol U, ini merupakan gabungan dari dua himpunan. Kemudian ada kayak simbol U terbalik, ini merupakan irisan. Kemudian yang keempat itu ada subset. Simbolnya seperti ini. Ini ada subhimpunan, subhimpunan sejati, superhimpunan, superhimpunan sejati. Kemudian ada A komplement dan himpunan kuasa tuh himpunan yang memiliki elemen dari semua himpunan yang ada. Ya, lanjut lagi, di sini ada bentuk penulisan himpunan. Bentuk-bentuknya itu cuma ada dua, ada bentuk pendaftaran atau tabular form sama bentuk pencirian atau set builder form. Nah, bentuk pendaftaran tuh bentuk yang elemennya tuh dituliskan dan disebutkan semua di dalam kurung kurawal. Sedangkan bentuk pencirian itu elemennya tidak disebutkan, tapi dia cuma menuliskan sifat-sifat sama ketentuannya aja. Ini ada contoh-contohnya. Kemudian lanjut lagi, ada macam-macam himpunan. Himpunan tuh ada 5 macam. Oke, yang pertama ada himpunan berhingga. Himpunan berhingga tuh elemennya sudah ditentukan ada berapa banyak. Ada juga himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga nih himpunan yang elemennya tuh kita tidak tahu berapa banyaknya elemen yang ada di dalam situ. Makanya disebut himpunan tak berhingga atau infinite set. Kemudian yang ketiga tuh ada himpunan kosong. Himpunan kosong tuh himpunan yang nggak ada elemennya sama sekali atau nggak ada anggotanya. Jadi nilainya kosong gitu. Misalnya hewan berkaki 3 itu kan nggak ada. Mungkin ada tapi dia kan hewannya yang memiliki spesial gitu, special case, special kasus. Nah, kemudian yang keempat tuh ada himpunan bagian atau subset. Himpunan ini himpunan bagian ini tuh himpunan yang semua elemennya tuh ada pada himpunan lain. Ini bisa dilihat contohnya, jika A dia kan 3 4 5 6, terus B 2 3 4 5 6. Nah, dan seterusnya. Nah, si himpunan A ini semua anggotanya ada di B. Makanya si A ini disebut A subset B. Nah, sedangkan kalau B, dia karena si B ini memiliki semua himpunan yang ada di A, maka si B ini disebut dengan superset dari A. Oke. Yang kelima ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu himpunan yang mencakup semua himpunan yang sedang dibicarakan. Ini maksudnya dibicarakan apa? Jadi biasanya himpunan semesta ini himpunan yang kayak ada di soal gitu. Pokoknya semua himpunan yang sedang kita teliti atau kita telaah, nah itu namanya himpunan semesta. Jadi contoh lagi nih, kita mempunyai 3 himpunan, himpunannya A, B, C. Di dalam himpunan A, B, C ini tuh ada anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B itu 5, 6, 7, 8, dan himpunan C itu 9, 10, 11, 12. Maka himpunan semestanya itu adalah gabungan dari ketiga himpunan ini. Berarti himpunan semestanya tuh kita anggaplah dengan N, himpunan semesta N, maka himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, sampai 12. Lanjut lagi diagram Venn. Jadi diagram Venn itu adalah diagram yang menunjukkan semua kemungkinan hubungan logika di antara kelompok himpunan. Dalam diagram Venn itu biasanya ada yang namanya persegi panjang seperti ini, terus ada juga yang namanya lingkaran seperti ini. Nah, persegi panjang itu biasanya kita nyatakan sebagai himpunan semesta, sedangkan yang lingkaran itu merupakan himpunan yang memiliki anggota-anggota himpunannya sendiri gitu. Oke, contohnya gimana? Ini contohnya seperti ini. Ini ada contoh penyajian diagram Venn. S ini sebagai himpunan semesta. Himpunan semesta tuh nih, jadi dia ada 0, 1, sampai 9. Seperti yang dibilang, S itu kan gabungan dari semua himpunan yang ada. Makanya ini 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus yang P ini merupakan himpunan tersendiri. Makanya kita gambarkan dia dengan lingkaran. Kemudian yang Q itu juga himpunan sendiri, kita gambarkan dia dengan lingkaran. Nah, si S ini, si himpunan semesta ini biasanya kita notasikan yang berada di pojok kiri. Di pojok kiri sini. Itu biasanya ya. Terus juga dapat diperhatikan kalau misalnya himpunan P sama Q ini nggak ada anggota persekutuan. Jadi dapat dikatakan bahwa si P sama Q ini itu saling lepas. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada operasi himpunan. Yang pertama tuh ada gabungan atau union. Jadi gabungan atau union tuh biasanya disimbolkan dengan simbol U gini. Kita ambil contoh A sama B. A-nya itu 1, 2, B-nya 1, 3, 5, 7. Nah, ya udah, karena kita minta A gabung B, berarti kita gabungkan nih si A sama si B. Terus ada case uniknya. Case uniknya tuh kalau misalnya Anda mau menggabungkan dua himpunan, terus di himpunan 1 itu antara himpunan 1 dan himpunan 2 itu ada angka yang sama atau karakteristik yang sama, maka ditiban aja gitu. Misalkan di sini kan ini kan 1 sama nih, 1 nih. Di A ada 1, di B ada 1. Ya udah, berarti kita hanya mengambil salah satunya aja, bukan dua-duanya. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 5, 7. Nah, untuk simbolnya seperti ini. Ini adalah gabungan. Kemudian yang kedua itu ada irisan. Irisan atau intersection dinotasikan dengan simbol U kebalik atau N kecil. Nah, ini contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Contohnya tuh kita misalkan ada dua himpunan A sama himpunan B. Himpunan A memiliki anggota 1, 2, 3, himpunan B memiliki anggota 1, 3, 5, 7. Nah, kalau irisan tuh kita mencari apa yang sama di himpunan 1 dan himpunan 2. Oke, berarti kita mencari di sini apa sih yang ada di himpunan A terus ada di himpunan B. Jawabannya adalah 1 dan 3. Sisanya nggak sama ya kan. Berarti yang kita ambil 1 dan 3-nya aja. Nah, untuk simbolnya seperti apa? Simbolnya seperti ini. 1 dan 3-nya itu ada di antara kedua lingkaran. Oke, lanjut lagi. Nah, ini ada selisih atau different. Selisih atau different tuh biasanya dinotasikan dengan simbol strip gini atau kurang atau minus. Nah, ini ada contohnya. Contohnya tuh misalkan kita mempunyai dua himpunan lagi ya, A sama B nih. Himpunan A tuh ada ABCD dan himpunan B itu BDFE. Nah, maka kalau A selisih B itu sama dengan A, C. Kenapa? Jadi untuk selisih ini kita tuh melihat di yang pertama nih, yang A, karena A-nya duluan. Apa sih anggota yang ada di A tapi nggak ada di B? Nah, karena anggota yang ada di A tapi nggak ada di B itu cuma A sama C, berarti kita hanya menulis A sama C. Kenapa FE nggak ikut? Karena FE itu anggota B, bukan anggota A. Kita hanya mencari apa yang ada di anggota A tapi nggak ada yang di B. Itu adalah selisih. Kemudian kalau misalnya dibalik, ya udah, berarti kan B selisih A. Maka kita lihat nih B-nya nih. B-nya kan BDFE, sedangkan A-nya ABCD. Apa yang ada di B tapi nggak ada di A itu adalah FE. Ya udah, kita tulis FE-nya di sini. Untuk simbolnya seperti ini. Ini adalah simbol selisih atau different. Kemudian ada komplement. Komplement ini dinotasikan dengan simbol A kutip atau A pangkat C. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. A komplement tuh biasanya dia ada semestanya, dikasih tahu semestanya. Jadi diketahui semesta dari 0 sampai 10, maka sebutkan A komplement jika A sama dengan 0, 2, 3, 4. Berarti A komplementnya berapa? Nah, ini mudah sebenarnya. Komplement tuh tinggal kebalikannya aja gitu. Kalian tinggal coret aja gitu. Misalkan ada angka yang sama nih, A sama S. Ya udah, kalian coret nih 0, 2, 3, 4-nya di sini coret. 0, 2, 3, 4, berarti sisanya kita masukin ke menjadi komplemennya. Berarti sisanya tuh 1, 5, 6, 7 dan seterusnya. Nah, untuk yang kedua ini gimana? Dia akan mencari X sedemikian X lebih dari 8. Maka X itu himpunan dari S. Nah, kita jabarin dulu nih, kita lihat dulu nih himpunannya apa sih yang dimaksud dari si sifat-sifat ini. Ketemu nih kan X lebih dari 8, berarti 9 sama 10. Kemudian ini kita jabarkan seperti ini agar mengurangi kesalahan. Terus ya, ini adalah A komplementnya. Berarti A komplementnya adalah yang nggak ada di sini nih. Semuanya selain 9 sama 10. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.